Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pasa Anissa Renovianti, NPM 2034030077. Nama saya Olivia Prasanti Adistia, NPM 2034030066. Nama saya Evi Apriliani, NPM 2034031107. Nama saya Siti Nur Afifah, NPM 2034031114. Dan saya Rismawati dengan NPM 2034-03044 dari kelas B. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa pengertian ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab al-lima yang berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengertian pengetahuan. Menurut Suhaidi, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni yang pertama pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau good sense yang memiliki arti akal sehat. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan satu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. 4. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Karena setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Materi yang kedua adalah perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali lagi kepada jalan pikiran yang rasional. Maka, didapatlah sebuah teknologi. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Hal ini dijelaskan oleh Surajiwo 2004. Yang pertama adalah zaman pra-Yunani kuno, di mana pada masa ini semua peralatan masih menggunakan batu, berkisar sekitar 4 juta tahun sampai 2000 tahun. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno, di mana pada zaman ini disebut sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena mereka sudah tidak mempercayai lagi mitologi-mitologi, melainkan mereka memunculkan sikap an inquiring attitude, yaitu suatu sikap yang sedang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga adalah zaman abad pertengahan, di mana hampir semuanya di sini merupakan para teolog. Mereka mempunyai semboyan yaitu Alcila Theologia atau abdi agama. Yang keempat adalah zaman Renaissance. Ini merupakan era kebangkitan pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama, di mana pada masa ini merupakan peralihan dari kebudayaan abad pertengahan menuju kebudayaan abad modern. Yang kelima adalah zaman modern, di mana ditandai dengan berbagai penemuan-penemuan dalam bidang ilmiah. Dan yang terakhir adalah zaman kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Pada zaman kontemporer ini ditandai dengan banyaknya penemuan-penemuan canggih seperti komputer, internet, satelit, dan masih banyak lainnya. Adapun nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Sila pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Sila kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis, bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya,
ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Sila kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Materi yang keempat yakni urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Adanya kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak yang positif, tetapi juga tak jarang memberikan dampak yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya generasi muda yang sudah mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai kebudayaan bangsa sebagai implikasi dari adanya globalisasi yang bersifat bebas. Lantas, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Setidaknya, menurut Surajio, ada 3 indikator yang menyatakan bahwa ilmu itu bebas nilai. Pertama, bebas dari pengandaian, seperti dari pengaruh budaya, agama, dan ideologi. Yang kedua, kebebasan usaha ilmiah agar otonomi iptek tetap terjamin. Dan yang ketiga, tidak luput dari pertimbangan etis yang bersifat universal. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek yaitu harus menghormati keyakinan religius masyarakat, harus ditujukan untuk pengembangan kemanusiaan, ilmu sebagai unsur homogenisasi budaya, sesuai dengan prinsip demokrasi di mana penguasaan iptek harus merata sesuai dengan keadilan sosial. Menurut sastra Pradeja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek yaitu iptek harus menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia, membantu pemekaran komunitas manusia, terbuka dan memberi dampak langsung pada masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar ilmu mengacu kepada beberapa pemahaman. Yang pertama, setiap iptek yang berkembang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila berperan sebagai rambu normatif pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, setiap iptek yang berkembang di Indonesia harus berasal dari budaya dan ideologi Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek Indonesia. 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. 3. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. 4. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Hubungan Pancasila dengan akuntansi. Sila pertama, aspek ketuhanan harus dijadikan landasan utama dalam praktik akuntansi. Sila kedua, akuntansi harus diterima umum dan tidak merugikan pihak manapun. Sila ketiga, pada intinya akuntansi harus mempersatukan kepentingan semua pihak. Sila keempat, akuntansi harus berpijak pada peraturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Sila kelima, akuntansi pada dasarnya harus berdampak kepada semua pihak, terutama dalam bidang kesejahteraan. Terima kasih. Pembelajarannya sangat menyenangkan karena menggunakan berbagai media seperti Google Classroom, aplikasi Zoom, dan juga YouTube. Serta pembelajarannya itu tidak membosankan. Saya mendapatkan ilmu yang banyak dan juga pengalaman juga. Meskipun belajar secara daring merupakan solusi yang paling tepat untuk dilakukan sekarang ini, dan mungkin penilaian sesungguhnya pembelajaran semacam ini kurang efektif dibanding dengan tatap muka langsung dengan dosen. Tetapi saya berterima kasih banyak karena Bapak telah memberikan ilmu yang banyak kepada saya.
Saya merasa senang dengan sistem pembelajarannya yang santai, namun materi yang diberikan tetap tersampaikan dengan jelas. Dengan belajar pendidikan Pancasila juga menambah wawasan kebangsaan dan membuat saya mengerti lebih dalam lagi tentang dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Saya menjadi orang yang lebih banyak berpikir tentang materinya lebih dalam, yang tidak hanya sekedar, oh ya saya tahu ini, saya tahu itu. Tidak hanya seperti itu, dan itu membuat saya senang karena saya tidak hanya menjadi orang yang tahu saja, tetapi menjadi orang yang lebih ingin tahu. Terima kasih. Meskipun dilaksanakan secara daring, tetapi hikmat dari pembelajaran itu sendiri tetap terasa. Dan dengan metode pembelajaran yang menarik, membuat saya tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga lebih mengkaji dan bisa lebih memahami materi yang diajarkan. Terima kasih.